Shalom. Hal yang luar biasa pagi ini atau saat kapanpun kita membaca, mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, saya ingin katakan bahwa ada satu hal yang kita harus waspadai, yaitu kondisi hati kita. Kalau hati kita rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak juga. Betapa bahayanya sektor iri hati. Hati yang rusak jika tidak dibenahi akan berdampak, salah satunya iri hati. Amsal mengatakan dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 katakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pengamsal mengatakan jika hati yang tenang membuat tubuh tenang, tetapi hati yang iri menyebabkan busuk tulangnya. Artinya, iri hati bisa membuat orang rusak dari segala sektornya, termasuk kesehatan tubuh. Pada saat ini saya ingin sampaikan bahaya daripada iri hati. Iri hati mempengaruhi banyak sektor, banyak perubahan dalam tubuh kita, mengalami banyak penurunan. Orang yang suka memelihara iri hati akan membuat imun tubuh turun. Iri hati akan membuat pandangan mata orang terhadap orang lain berbeda. Iri hati bisa membuat rencana jahat. Iri hati bisa membuat orang jauh dari pandangan kebenaran firman Tuhan. Pemirsa sekalian, saya ingin tekankan betapa kita harus menjaga hati kita dan kita harus waspada dengan dampak daripada iri hati. Bagaimana iri hati bisa timbul? Bagaimana iri hati bisa membawa kita terjerat dalam belenggu dosa? Karena iri hati adalah tempat di mana pijakan iblis merencanakan banyak hal. Di catatan Alkitab dikatakan waktu Kain melihat Habel persembahannya diterima Tuhan, Kain iri hati. Kain merencanakan yang jahat terhadap Habel. Waktu Saul melihat Daud dieluk-elukan rakyatnya, maka iri hati itu menyebabkan Saul merencanakan yang jahat terhadap Daud. Waktu yang baik itu muncul, bisa menyebabkan kita iri hati juga. Iri hati mempengaruhi kesehatan tubuh. Orang yang memelihara iri hati menyebabkan kondisi tubuhnya akan turun. Pada saat ini saya ingin menekankan betapa harus diwaspadai iri hati. Iri hati itu seperti apa ya? Sesuatu yang bisa merusak apa yang bagus yang telah Tuhan ciptakan. Sebagai makhluk Tuhan ciptakan ini, dalam diri kita ditanamkan hal-hal yang positif. Tetapi waktu iri hati tertanam satu demi satu, hari demi hari, membelenggu mengikat kita, apa yang baik yang Allah rencanakan dalam hidup kita bisa rusak. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga hati kita, supaya hati kita tidak terjerat oleh iri hati. Iri hati adalah pintu masuk untuk kita terjerat dengan dosa dan makin tenggelam. Bukankah banyak hal yang terjadi dalam diri kita? Kita melihat teman kita maju, kita menganggap kemajuannya itu bukan karena usahanya, bisa disebabkan karena usaha lainnya. Itulah pintu yang menyebabkan orang terjerat dengan dosa iri hati. Orang yang melihat kemajuan teman tidak bahagia menunjukkan orang tersebut sedang terjerembab atau masuk dalam gerbang iri hati. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan video ini, saya ingin mendorong teman-teman saudaraku sekalian untuk jauhi iri hati. Bagaimana caranya? Perbanyak dari lidah dan mulutmu mengucap syukur. Orang yang pandai mengucap syukur akan melihat setiap kemajuan sahabatnya dengan kemajuan yang didapatnya semacam kemuliaan yang Tuhan telah taruhkan pada lidah dan mulut teman kita. Dan biarlah kita bersuka cita untuk kejayaan, untuk kemuliaan, untuk keberhasilan yang didapati oleh teman kita. Saudaraku sekalian, jika sahabat kita menikmati berkat Tuhan, baik berkat kendaraan, rumah, atau apa saja, janganlah timbul iri hati, tapi nikmati dan mengatakan sungguh Tuhan baik dalam hidupnya, pasti Tuhan juga baik terhadap diriku. Waktu kita melihat kemajuan, kebaikan, berkat yang dituangkan Tuhan kepada sahabat kita dan tidak timbul iri hati, artinya saudara sedang berjalan maju dalam Tuhan. Saya adalah orang yang tadinya berkutat, bergumul dengan keiri hatian. Saya seringkali melihat orang maju, saya berpikir, kenapa bisa maju seperti itu? Aku tidak. Ketidaksangkapan saya melihat kemajuan orang, saya marah, saya jengkel.
Karena ada jerat, ada pijakan dalam hati saya tentang kejayaan, kemajuan orang lain. Itu bukanlah rancangan Tuhan. Saudaraku sekalian, hati saya yang degil, hati saya yang keras, hati saya yang bodoh, yang menyebabkan saya melihat kemajuan orang lain dengan sudut pandang yang salah. Saya pernah tinggal dalam keiri hatian. Orang-orang diberkati, orang-orang berkendaraan mobil yang baik. Kok saya tidak? Saya marah dengan Tuhan. Sebab itulah menyebabkan saya semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, di masanya Tuhan bereskan hati saya. Hingga saya tidak lagi terjerat dengan iri hati. Iri hati bisa membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Pada saat kita iri hati, imun tubuh kita menurun. Kemampuan berpikir nalar kita semakin menurun. Logika kita akan menurun. Segala kemampuan yang Tuhan taruh menjadi tidak bisa berdampak. Kerohanian kita rusak. Iri hati bisa menyebabkan kita terus dan terus tinggal dalam luka yang dalam. Bagaimana caranya? Selain mengucap syukur, mari kita menghitung. Alkitab katakan, hitunglah berkat Tuhan satu-satunya, dan kau akan lihat dan kagum betapa berkat Tuhan berlimpah. Mazmur 90, berkat Tuhan seperti fajar pagi hari selalu ada dalam hidup kita sekalian. Waktu kita melihat karya Tuhan di belakang hidup kita, maka kita akan lihat karya Tuhan yang ajaib. Maka lidah kita akan lihat kebanggaan, keagungan Tuhan di setiap aspek hidup kita sekalian. Saya bersyukur saya mempunyai seorang istri yang takut akan Tuhan, mempunyai keluarga yang diberkati Tuhan. Waktu saya melihat pengajuan daripada anak dan istri saya bersyukur. Dan mengucap syukur itulah dasar setiap hari hidup saya bersama keluarga. Betapa Tuhan sangat luar biasa. Orang yang pandai mengucap syukur akan mengikis segala bentuk keiri hatian. Orang yang pandai mengucap syukur akan menjadikan batu-batu pijakan untuk dia maju, makin maju dan makin maju. Saudaraku sekalian, para pemirsa TV ini atau video tayangan ini, saya rindu setiap teman-teman sekalian terbebas dari rasa iri hati. Buang segala iri hatimu, singkirkan semua berhala keiri hatianmu. Lihat Tuhan, lihat dan pandang Tuhan. Lihat setiap hari-hari hidupmu bahwa Tuhan telah beracara dalam hidupmu. Lihat dan hitung berkat Tuhan satu persatu. Lihat bagaimana Tuhan memberkati langkah-langkah hidupmu. Dan lihat semua itu karena anugerah Tuhan yang ajaib. Di akhir kalimat saya ingin katakan, perbanyak mengucap syukur. Letakkan lidah dan bibirmu untuk selalu berkata, sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Doakan setiap orang yang maju, doakan teman-teman kita yang diberikan Tuhan kepercayaan, doakan, topang doa, bersyukur dan berbahagia untuk setiap saudara kita yang menikmati berkat Tuhan. Kiranya iri hati berlalu dan tidak tinggal dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.